Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan mata kuliah kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Khadijah MAG, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dengan judul pengertian kecerdasan visual spasial, kinestetik, dan musikal. Baiklah, pembaca pertama akan dibacakan oleh rekan saya Fitra Handayani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Handayani akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan visual spasial. 1. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi, seni, desain, atau denah. Mereka juga menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca peta, koordinasi warna, membuat bentuk, patung, dan desain 3 dimensi lainnya. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap A. Kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warna saat mewarnai dan mendekorasi. B. Kesenangan anak akan mencoret, menggambar, berhayal, membuat desain sederhana. C. Kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. D. Kemampuan anak menciptakan suatu bentuk seperti bentuk pesawat terbang, rumah, mobil, burung, dan bentuk lain yang mengesankan adanya unsur transformasi bentuk yang rumit. 2. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Informasi mengenai kecerdasan kinestetik pada anak-anak sangat mudah diperoleh. Tanda-tanda yang muncul sangat terlihat seperti kecerdasan verbal, linguistik. Indikator kecerdasan ini dapat diperoleh melalui observasi terhadap A. Frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan kelencahan tubuh. B. Kemampuan koordinasi mata, tangan, dan mata kaki seperti menggambar, menulis, memanipulasi objek, menaksir secara visual, melempar, menendang, menangkap. C. Kemampuan keluasan dan kelenturan gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, dan berbaris. D. Kemampuan mereka mengontrol dan mengatur tubuh seperti menunjukkan kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran ritmi, keseimbangan, dan kemampuan untuk mengambil start. E. Kecenderungan memegang, menyentuh, memanipulasi, bergerak untuk belajar tentang sesuatu serta kesenangannya meniru gerakan orang lain. C. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada. Juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Informasi mengenai kecerdasan musikal pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap A. Kesenangan dan kemampuan mereka menyanyi dan menghafal lagu-lagu. B. Kepekaan dan kemampuan mereka menangkap nada-nada. C. Kecenderungan musikal saat anak berbicara dan kemerduan suara mereka. D. Kesenangan dan kemampuan mereka memainkan alat musik. D. Kemampuan mereka mengenali beberapa jenis suara di sekitarnya. B. Bermain dan mengasah kecerdasan visual spasial, kinestetik, musikal anak usia 4-5 dan 5-6 tahun. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai si kecil adalah kegiatan motorik kasar. Hanya akan memungkinkan ia untuk bisa duduk, merangkak, berjalan, dan melompat. Keterampilan motorik kasar dibutuhkan dalam kementerian untuk mengurus dirinya saat ia besar nanti. Psikolog dari Harvard University ini berpendapat bahwa indikator kecerdasan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, namun mencakup banyak bidang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu linguistik, kinestetik, logika matematika, musikal, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Teori kecerdasan majemuk kemudian dijadikan dasar pembuatan situs tumbuh kembang Morinaga Multiple Intelligency Playplan. Usia 4-5 tahun bisa diajak berenang, ajarkan si kecil melompat dengan satu kaki, ajak ia bermain engklek, bermain lompat tali, bermain di papan keseimbangan. Usia 5-6 tahun, ajarkan si kecil menggunakan sepeda roda dan sepatu, bermain sepak bola, melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas fisik lainnya di luar rumah.
Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya Mas Diani Sopong akan melanjut persentase dari Fitrah Handayani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan visual spasial, kinestetik, musikal anak usia 4-5 dan 5-6 tahun. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik adalah modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Sama seperti sifat manusia lainnya, kecerdasan setiap anak berbeda-beda. Banyak yang menganggap bahwa kecerdasan anak diwariskan dari orang tua yang cerdas. Istilahnya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tetapi, benarkah faktor gen atau keturunan menentukan kecerdasan anak? Sebagian besar penelitian memperkirakan bahwa faktor genetik berperan sekitar 30-75% dalam menemukan kecerdasan anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Seperti tempat tinggal, juga berdampak pada kecerdasan pada anak. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa anak yang tinggal di area yang memiliki fasilitas baik melakukan aktivitas fisik lebih dari 5 jam per minggu. Mereka yang mempunyai orang tua berpendidikan tinggi juga akan cenderung memiliki IQ yang tinggi. Disebutkan peneliti, jika anak tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang terbatas, mungkin membuat potensi kecerdasan anak tidak berkembang semaksimal anak-anak yang tinggal di kota besar. Yang ketiga yaitu stimulasi. Interaksi ibu dengan si anak di tahun-tahun pertama kehidupannya akan sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Jadi, sering-seringlah mengajak anak untuk bermain, mengobrol, membaca buku, menonton, serta berbagai aktivitas lain yang merangsang imajinasi dan rasa ingin tahu si anak. Yang keempat yaitu kesesuaian gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Ada anak yang gaya belajarnya visual atau lewat gambar, ada yang belajar melalui auditori atau mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi, dan ada juga anak yang gaya belajar kinestetik atau belajar melalui gerakan tubuh. Yang kelima yaitu nutrisi. Tidak bisa dipungkiri, nutrisi berperan penting dalam perkembangan otak si anak. Itu sebabnya pentingnya untuk memberi si kecil beragam jenis makanan dengan gizi seimbang. Sejak ia pertama kali mendapatkan empasi atau makanan pendamping ASI. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, si anak juga membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, serta zat gizi mikro yang terdiri dari berbagai vitamin dan mineral. Sekian persentase dari saya. Saya tutup persentase ini. Baiklah, cukup sekian persentase dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.